Pada video pembelajaran sebelumnya mengenai kekongruenan dan kesebangunan, kita telah membahas kesebangunan suatu bangun datar termasuk bangun datar segitiga. Perhatikan dua segitiga yang sebangun berikut ini. Kedua segitiga tersebut sebangun dengan diketahui perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi sebagai berikut. AB per PQ sama dengan AC per PR, sama dengan BC per QR sama dengan 1/3. Setiap segitiga akan mempunyai garis tinggi, yaitu garis lurus yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Berdasarkan perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi pada kedua segitiga tersebut, berapakah rasio dari garis tinggi kedua segitiga tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari ukuran unsur-unsur segitiga yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Untuk menyelesaikan permasalahan di awal, kita akan mempelajari ukuran unsur-unsur segitiga yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun. Unsur-unsur segitiga yang dimaksud adalah garis tinggi segitiga, garis berat segitiga, dan garis bagi segitiga. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengetahui bahwa ketiga unsur tersebut akan berkorespondensi atau bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasan lengkapnya pada pembahasan kali ini. Namun, sebelum kita menjelaskan korespondensinya, akan diingatkan kembali mengenai garis tinggi, garis berat, dan garis bagi pada segitiga. Perhatikan gambar segitiga berikut. Pada gambar tersebut, terdapat segitiga ABC. Garis CK merupakan garis tinggi segitiga ABC. Garis tinggi pada segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Dapat dilihat bahwa garis CK menghubungkan titik C ke sisi di hadapannya, yaitu sisi AB, secara tegak lurus sehingga garis CK dan sisi AB saling tegak lurus. Tentu saja garis tinggi segitiga tidak tunggal atau tidak hanya ada satu. Kalian juga dapat membuat garis tinggi lain. Contohnya adalah garis tinggi yang menghubungkan titik A ke sisi di hadapannya, yaitu sisi BC. Dengan demikian, garis tersebut haruslah tegak lurus dengan sisi BC seperti berikut. Karena garis tinggi segitiga tidak tunggal, penamaan lengkap garis tinggi segitiga ABC di awal dapat kita tuliskan sebagai berikut. Garis CK merupakan garis tinggi segitiga ABC terhadap sisi AB karena garis CK dan sisi AB saling tegak lurus. Garis AN merupakan garis tinggi segitiga ABC terhadap sisi BC karena garis AN dan sisi BC saling tegak lurus. Garis AL merupakan garis berat segitiga ABC. Garis berat pada segitiga adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan membagi sisi yang dihadap tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Dapat diperhatikan bahwa garis AL menghubungkan titik A ke sisi di hadapannya, yaitu sisi BC. Selain itu, garis AL membagi sisi BC menjadi dua bagian yang sama panjang, sehingga BL dan LC sama panjang. Sama seperti garis tinggi segitiga yang tidak tunggal, kalian juga dapat membuat garis berat lain yang menghubungkan titik B atau titik C ke sisi di hadapannya. Yang penting adalah garis tersebut membagi sisi yang dihadap menjadi dua bagian yang sama panjang. Dengan demikian, garis AL dapat kita nyatakan secara lengkap sebagai garis berat segitiga ABC terhadap sisi BC. Garis BM merupakan garis bagi segitiga ABC. Garis bagi pada segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Dapat diperhatikan bahwa garis BM menghubungkan titik B ke sisi di hadapannya, yaitu sisi AC.
Selain itu, garis BM membagi sudut B menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga besar sudut ABM dan besar sudut CBM sama besar. Garis bagi segitiga juga tidak tunggal atau tidak hanya satu. Kalian juga dapat membuat garis bagi lain yang menghubungkan titik A atau titik C ke sisi di hadapannya. Yang penting adalah garis tersebut membagi sudut A atau sudut C menjadi dua bagian yang sama besar. Dengan demikian, garis BM dapat kita nyatakan secara lengkap sebagai garis bagi segitiga ABC terhadap sisi AC. Selanjutnya, diberikan segitiga ABC dan segitiga DEF yang sebangun disertai garis tinggi, garis berat, dan garis bagi pada tiap-tiap segitiga seperti berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Garis CK adalah garis tinggi segitiga ABC, sedangkan garis FP adalah garis tinggi segitiga DEF. Garis AL adalah garis berat segitiga ABC, sedangkan garis DQ adalah garis berat segitiga DEF. Garis BM adalah garis bagi segitiga ABC, sedangkan garis ER adalah garis bagi segitiga DEF. Segitiga ABC dan DEF sebangun sehingga korespondensi sisi-sisi dan sudutnya adalah sebagai berikut. Perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi sama besar, AB per DE sama dengan AC per DF, sama dengan BC per EF, dengan AB berkorespondensi dengan DE, AC berkorespondensi dengan DF, dan BC berkorespondensi dengan EF. Perbandingan sudut-sudut yang berkorespondensi sama besar, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Selain itu, kita dapat menganalisis beberapa poin dari kesebangunan dari segitiga ABC dan DEF sebagai berikut. Garis CK adalah garis tinggi segitiga ABC terhadap sisi AB, sedangkan garis FP adalah garis tinggi segitiga DEF terhadap sisi DE. Di sisi lain, diketahui bahwa sisi AB dan sisi DE adalah pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa garis CK berkorespondensi atau bersesuaian dengan garis FP, artinya garis CK dan garis FP adalah pasangan garis yang berkorespondensi atau bersesuaian. Jadi, garis tinggi dari dua segitiga yang sebangun akan berkorespondensi. Garis AL adalah garis berat segitiga ABC terhadap sisi BC, sedangkan garis DQ adalah garis tinggi segitiga DEF terhadap sisi EF. Di sisi lain diketahui bahwa sisi BC dan sisi EF adalah pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa garis AL berkorespondensi atau bersesuaian dengan garis DQ. Artinya, garis AL dan garis DQ adalah pasangan garis yang berkorespondensi atau bersesuaian. Jadi, garis berat dari dua segitiga yang sebangun akan berkorespondensi. Garis BM adalah garis bagi segitiga ABC terhadap sisi AC. Sedangkan garis ER adalah garis bagi segitiga DEF terhadap sisi DF. Di sisi lain, diketahui bahwa sisi AC dan sisi DF adalah pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa garis BM berkorespondensi atau bersesuaian dengan garis ER. Artinya, garis BM dan garis ER adalah pasangan garis yang berkorespondensi atau bersesuaian. Jadi, garis bagi dari dua segitiga yang sebangun akan berkorespondensi. Dengan demikian jelas bahwa garis tinggi, garis berat, dan garis bagi pada dua segitiga yang sebangun akan berkorespondensi. Selanjutnya, bagaimana dengan rasionya?
Dapatkah kita mencari rasio dari tiap-tiap garis tinggi, garis berat, dan garis bagi pada dua segitiga yang sebangun? Ternyata, rasio dari tiap-tiap garis tinggi, garis berat, dan garis bagi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Dengan demikian, berdasarkan gambar tersebut, akan diperoleh rasio sebagai berikut. AB per DE sama dengan AC per DF, sama dengan BC per EF, dengan AB berkorespondensi dengan DE. AC berkorespondensi dengan DF, dan BC berkorespondensi dengan EF akan sama dengan perbandingan garis tinggi, yaitu CK per FP, sama dengan perbandingan garis berat, yaitu AL per DQ, dan sama dengan perbandingan garis bagi, yaitu BM per ER. Bagaimana cara untuk membuktikannya? Mari kita simak 3 pembuktiannya sebagai berikut. Pertama, buktikan bahwa rasio dari garis tinggi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Misalnya, diberikan segitiga ABC dan segitiga DEF yang sebangun seperti gambar di awal. Kita akan membuktikan persamaan berikut. AB per DE sama dengan AC per DF, sama dengan BC per EF, dengan AB berkorespondensi dengan DE, AC berkorespondensi dengan DF, dan BC berkorespondensi dengan EF, akan sama dengan perbandingan garis tinggi, yaitu CK per FP. Untuk membuktikan persamaan 3 tersebut, kita cukup dengan membuktikan AB per DE sama dengan CK per FP, atau AC per DF sama dengan CK per FP, atau BC per EF sama dengan CK per FP. Misalnya, akan kita buktikan melalui BC per EF sama dengan CK per FP. Kita gambarkan kembali gambar sebelumnya tanpa garis berat dan garis baginya seperti berikut. Garis CK adalah garis tinggi segitiga ABC terhadap sisi AB, sedangkan garis FP adalah garis tinggi segitiga DEF terhadap sisi DE. Dengan demikian, CK dan AB saling tegak lurus serta FP dan DE saling tegak lurus. Oleh karena itu, besar sudut BKC sama dengan 90 derajat dan besar sudut EPF sama dengan 90 derajat. Artinya, sudut BKC sama dengan sudut EPF. Dari persamaan 2, diperoleh bahwa besar sudut B sama dengan besar sudut E. Karena sudut BKC sama dengan sudut EPF dan besar sudut B sama dengan besar sudut E, berdasarkan sifat jumlah sudut segitiga, diperoleh sudut BCK sama dengan sudut EFP. Selanjutnya, kita pandang segitiga BKC dan segitiga EPF dengan besar sudut B sama dengan besar sudut E. Besar sudut BKC sama dengan besar sudut EPF atau besar sudut K sama dengan besar sudut P. Dan besar sudut BCK sama dengan besar sudut EFP atau besar sudut C sama dengan besar sudut F. Berdasarkan konjektur kesebangunan segitiga sudut-sudut-sudut, segitiga BKC dan segitiga EPF dinyatakan sebangun. Karena kedua segitiga tersebut sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian akan sama, yaitu sebagai berikut. CK per FP sama dengan KB per PE sama dengan BC per EF. Jadi, jelas bahwa CK per FP sama dengan BC per EF. Dengan demikian, kita telah membuktikan kebenaran pernyataan bahwa rasio dari garis tinggi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Kedua, buktikan bahwa rasio dari garis berat pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Misalnya, diberikan segitiga ABC dan segitiga DEF yang sebangun seperti gambar di awal. Kita akan membuktikan persamaan berikut. AB per DE sama dengan AC per DF, sama dengan BC per EF, dengan AB berkorespondensi dengan DE,
AC berkorespondensi dengan DF dan BC berkorespondensi dengan EF akan sama dengan perbandingan garis berat yaitu AL per DQ. Untuk membuktikan persamaan 4 tersebut, kita cukup dengan membuktikan AB per DE sama dengan AL per DQ, atau AC per DF sama dengan AL per DQ, atau BC per EF sama dengan AL per DQ. Misalnya, akan kita buktikan melalui AB per DE sama dengan AL per DQ. Kita gambarkan kembali gambar sebelumnya tanpa garis tinggi dan garis baginya seperti berikut. Garis AL adalah garis berat segitiga ABC terhadap sisi BC, sehingga BL sama dengan LC dengan persamaan sebagai berikut. BC sama dengan BL ditambah LC. Karena BL sama dengan LC, dapat kita tuliskan BL ditambah BL. BL ditambah BL sama dengan 2BL. Selain itu, garis DQ adalah garis berat segitiga DEF terhadap sisi EF sehingga EQ sama dengan QF dengan persamaan sebagai berikut. EF sama dengan EQ ditambah QF. Karena EQ sama dengan QF, dapat kita tuliskan EQ ditambah EQ sama dengan 2EQ. Dengan demikian diperoleh persamaan sebagai berikut. BC per EF sama dengan 2BL per 2EQ, karena BC sama dengan 2BL dan EF sama dengan 2EQ, ekuivalen dengan BC per EF sama dengan BL per EQ. Karena saling membagi, nilai 2 pada bagian pembilang dan penyebut dapat dieliminasi. Dari persamaan 1 dan persamaan 5, diperoleh persamaan sebagai berikut. AB per DE sama dengan BL per EQ. Dari persamaan 2, diperoleh bahwa besar sudut B sama dengan besar sudut E. Selanjutnya, kita pandang segitiga ABL dan segitiga DEQ dengan besar sudut B sama dengan besar sudut E, serta AB per DE sama dengan BL per EQ. Berdasarkan konjektur kesebangunan segitiga sisi sudut sisi, segitiga ABL dan segitiga DEQ dinyatakan sebangun. Karena kedua segitiga tersebut sebangun, perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi akan sama, yakni sebagai berikut. AB per DE sama dengan BL per EQ sama dengan AL per DQ. Jadi, jelas bahwa AB per DE sama dengan AL per DQ. Dengan demikian, kita telah membuktikan kebenaran pernyataan bahwa rasio dari garis berat pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Ketiga, buktikan bahwa rasio dari garis bagi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Misalnya, diberikan segitiga ABC dan segitiga DEF yang sebangun seperti gambar di awal. Kita akan membuktikan persamaan berikut. AB per DE sama dengan AC per DF, sama dengan BC per EF, dengan AB berkorespondensi dengan DE, AC berkorespondensi dengan DF, dan BC berkorespondensi dengan EF akan sama dengan perbandingan garis bagi, yaitu BM per ER. Untuk membuktikan persamaan 6 tersebut, kita cukup dengan membuktikan AB per DE sama dengan BM per ER, atau AC per DF sama dengan BM per ER, atau BC per EF sama dengan BM per ER. Misalnya, akan kita buktikan melalui AB per DE sama dengan BM per ER. Kita gambarkan kembali gambar sebelumnya tanpa garis tinggi dan garis beratnya seperti berikut. Garis BM adalah garis bagi segitiga ABC terhadap sisi AC, sehingga besar sudut ABM sama dengan besar sudut CBM dengan persamaan sebagai berikut. Besar sudut B sama dengan besar sudut ABM ditambah besar sudut CBM, yang ekuivalen dengan besar sudut ABM sama dengan 1/2 besar sudut B, karena sudut ABM sama dengan sudut CBM. Selain itu, garis ER adalah garis bagi segitiga DEF
terhadap sisi DF sehingga besar sudut DER sama dengan besar sudut FER dengan persamaan sebagai berikut. Besar sudut E sama dengan besar sudut DER ditambah besar sudut FER yang ekuivalen dengan besar sudut DER sama dengan 1/2 besar sudut E karena sudut DER sama dengan sudut FER. Dari persamaan 2 diperoleh bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut D dan besar sudut B sama dengan besar sudut E. Karena besar sudut B sama dengan besar sudut E, hal itu dapat dilihat sebagai berikut. 1/2 sudut B sama dengan 1/2 sudut E. Dari persamaan star dan persamaan double star, diperoleh sudut ABM sama dengan sudut DER. Selanjutnya, kita pandang segitiga ABM dan segitiga DER dengan besar sudut A sama dengan besar sudut D, serta besar sudut ABM sama dengan besar sudut DER, atau besar sudut B sama dengan besar sudut E. Berdasarkan sifat jumlah sudut segitiga, diperoleh besar sudut M sama dengan besar sudut R. Berdasarkan konjektur kesebangunan segitiga sudut-sudut-sudut, segitiga ABM dan segitiga DER dinyatakan sebangun. Karena kedua segitiga tersebut sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian akan sama, yaitu sebagai berikut. AB per DE sama dengan BM per ER sama dengan AM per DR. Jadi, jelas bahwa AB per DE sama dengan BM per ER. Dengan demikian, kita telah membuktikan kebenaran pernyataan bahwa rasio dari garis bagi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Berdasarkan pembuktian-pembuktian tersebut, kita mendapatkan suatu sifat atau teorema dari rasio unsur-unsur segitiga yang berkorespondensi pada dua segitiga yang sebangun, yaitu sebagai berikut. Rasio dari garis tinggi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang berkorespondensi. Rasio dari garis berat pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang berkorespondensi. Rasio dari garis bagi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang berkorespondensi. Setelah kita memahami garis tinggi, garis berat, dan garis bagi yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun, serta rasionya terhadap rasio sisi-sisi yang berkorespondensi, kita kembali pada permasalahan di awal. Pada permasalahan di awal diketahui bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun seperti gambar berikut. Adapun perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi adalah sebagai berikut. AB per PQ sama dengan AC per PR sama dengan BC per QR sama dengan 1/3. Oleh karena itu, rasio atau perbandingan garis tinggi pada segitiga ABC dan garis tinggi pada segitiga PQR juga sama dengan 1/3. Hal itu sesuai dengan teorema bahwa rasio dari garis tinggi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, garis tinggi pada segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Garis berat pada segitiga adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan membagi sisi yang dihadap tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Garis bagi pada segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Garis tinggi, garis berat, dan garis bagi pada segitiga tidaklah tunggal. Kedua, garis tinggi, garis berat, dan garis bagi pada dua segitiga yang sebangun akan berkorespondensi atau bersesuaian. Sifat atau teorema dari rasio unsur-unsur segitiga yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun adalah sebagai berikut. Rasio dari garis tinggi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang berkorespondensi.
Rasio dari garis berat pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang berkorespondensi. Rasio dari garis bagi pada dua segitiga yang sebangun akan sama dengan rasio sisi-sisi yang berkorespondensi.